kembali lagi di materi penilaian kinerja. Saat ini saya akan membahas atau memberikan contoh kepada kalian kira-kira studi kasus tentang perusahaan dalam pelaksanaan penilaian kinerja. Jadi di sini ada dua studi kasus yang akan saya bahas, dan ini saya ambil dari hasil penelitian dari mahasiswa IPB, yaitu dari Mbak Yina Anita. Jadi di sini melakukan penelitian dengan judul Alternatif Strategi Penerapan Penilaian Kinerja Individu pada PT Perkebunan Nusantara. Jadi Mbak Yina Anita di sini melakukan penelitian bagaimana strategi dalam penerapan penilaian kinerja di PTPN. Nah, di sini siapa saja yang melakukan penilaian kinerja, yaitu Kepala Divisi Modal Manusia, Kepala Subdivisi Personalia, kemudian Pendidikan dan Pelatihan SDM, Manajemen Kinerja, kemudian Kepala Subdivisi Pengolahan Teh Aneka Tanaman dan Hortikultura, dan juga staf bagian pengembangan sistem SDM, dan juga staf bagian manajemen kinerja. Itu adalah hasil dari penelitian Mbak Yina Anita, bahwa yang melakukan penilaian kinerja di PTPN adalah 7 pihak tersebut. Jadi untuk indikatornya, jadi sudah ada beberapa indikator yang harus dilihat dalam melakukan penilaian kinerja, yaitu ada 4 variabel atau 4 faktor. 4 yang dilihat yaitu kemampuan teknis, kepribadian dan penampilan, kemudian kemampuan manajerial, serta hubungan antar manusia. Nah, di sini kalian bisa lihat dalam setiap variabel ada beberapa poin lagi yang harus diperhatikan. Nah, jadi misalkan dalam kemampuan teknis, ini ada kemampuan bekerjanya, kemudian kecepatan kerjanya, dan juga daya tangkap dari karyawan tersebut itu seperti apa, hingga kualitas kerjanya. Nah, kalau dari kepribadian dan penampilan, kejujurannya, kedisiplinannya ini seperti apa, itu yang harus diperhatikan. Kemudian ada keadaan fisik, kerajinan, ketelitian atau kecepatan, dan juga ada presensi atau tadi kehadiran, dan juga motivasi dirinya dan juga tanggung jawabnya. Ini juga menjadi variabel penting dalam pelaksanaan penilaian kinerja. Kemudian ada kemampuan manajerial. Nah, kemampuan manajerial ini kemampuan berorganisasi, kemampuan bekerja dengan tim, kemudian kemampuan berkomunikasi. Ini menjadi poin yang harus dinilai. Kemudian hubungan antar manusia. Nah, hubungan antar manusia ini berarti sesama dengan rekan, kemudian dengan atasan ataupun juga bawahan. Nah, itu adalah dari 4 ini juga bisa dianggap sebagai KPI dari PTPN. Jadi Key Performance Indicator. Jadi indikator inilah yang menjadi poin dasar dalam pelaksanaan penilaian kinerja. Kemudian studi kasus yang kedua. Jadi di sini perusahaannya tidak disebutkan oleh si peneliti. Jadi perancangan penilaian kinerja karyawan sebagai promosi kenaikan jabatan. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan ke kalian, penilaian kinerja ini juga menjadi dasar perusahaan dalam dalam penentuan promosi karyawan di perusahaan tersebut. Nah, ini ada indikator dan parameter penilaian kinerja. Kalian bisa lihat ada kedisiplinan, kehadiran, kemudian K3, kerjasama, kualitas kerja, inisiatif. Ini menjadi kriteria yang harus dinilai dari penilaian kinerja ini. Nah,
Contohnya kriteria disiplin, indikatornya itu apa? Jumlah keterlambatan dari karyawan dalam 1 bulan, karyawan tersebut terlambatnya berapa hari, seperti itu contohnya. Kemudian misalkan kualitas kerja. Nah, kriterianya ini, indikatornya ini seperti apa? Hasil kerjanya sempurna atau masih belum sempurna, harus ada perbaikan. Nah, ini dari indikator ini ada parameternya sendiri. Nah, parameternya itu harus ditentukan sendiri oleh perusahaannya, seperti itu. Jadi KPI atau Key Performance Indicator ini berbeda-beda dari setiap perusahaannya, yang mana ditentukan oleh visi misi dari perusahaan itu sendiri dan juga budaya. Nah, dari 2 studi kasus ini tadi, ini dari kriteria dan indikator memang ada beberapa yang sama dan ada juga yang beberapa yang berbeda, dan itu bisa menjadi pandangan bagi perusahaan kira-kira mana sih indikator yang tepat atau kriteria yang tepat dalam melakukan penilaian kinerja. Nah, materi penilaian kinerja saya cukupkan sampai di sini. Jadi untuk materi, kalian bisa mendapatkan materi atau mendapatkan acuan materi dari manapun, bisa dari video saya ini dan juga dari buku yang sudah saya berikan ke kalian, ataupun dari acuan manapun. Jadi saya bebaskan. Ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap jaga iman, jaga imun dan juga hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.